layar Anda ini punya peluang emas. Betul. Dalam kesempatan terbuka gagal bisa dikonversi menjadi gol, dan ini sebuah keuntungan bagi Indonesia dan harus dengan cermat untuk memulai laga persaingan di babak kedua. Mungkin juga dengan approach yang hampir sama dengan apa yang disajikan di babak utama untuk membuat pertahanan sebagai dasar dari pengembangan serangan kita, dan bagaimana luar biasa tadi ketika ada breakaway dengan counter yang sangat jitu mampu memberikan gol bagi Indonesia. Artinya secara taktikal dan strategi tidak ada masalah ya sehingga bagi Indonesia. Tinggal bagaimana fokus ini yang benar-benar harus dijaga dan mentalitas bertanding untuk terus berada di titik fokus tertinggi di setiap fase momen laga ini. Thailand akan memulai babak kedua dengan kick off yang sesaat lagi akan mereka lakukan, dan suasana tegang juga sudah begitu dirasa dari tribun. Dan kick off babak kedua sudah berlangsung. Laga persaingan di partai semifinal kedua dengan Vietnam yang menunggu satu dari dua tim yang berlaga saat ini untuk bisa berdansa dengan mereka di partai puncak. Ya, dan kembali terlalu mudah memberikan satu pelanggaran. Kurang dari 1 menit tadi sudah ada satu foul yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Lagi-lagi berawal dari pergerakan Piawat Petnoy sebagai pivot yang benar-benar merepotkan bersama Pirapat. Dari set play kali ini, peluang bagi Thailand, tendangan datar tadi yang coba diarahkan kepada Petnoy oleh kapten mereka Narongsak Wingwon. Tidak kembali dengan effort yang sempurna bagi Thailand. Ya, mengincar yang kedua tapi terlalu melebar saya bola yang didistribusikan oleh Narongsak Wingwon. Habibie coba mencari pergerakan dari Evan Sumelena. Ini nampaknya memulai laga dengan paketan berbeda ya Indonesia. Ya. Romi Brian, lalu Rizky Xavier, Romi, dan Evan Somelina. Dan ini kalau kita lihat adalah balance dari squad asuhan dari Hector Soto, yang bagaimana kenyamanan para pemain berlaga dengan variasi paketan yang ditampilkan. Rizky Xavier kepada Romi Humandri. Dan keputusan untuk menampilkan paketan pun menjadi hal yang penting, tapi kita saksikan. Oh, kembali ini cedera yang sudah dialami sejak babak utama oleh Tersak Charanvong, dan sepertinya hamstring ini tidak bisa lagi ditahan ya, rasa nyerinya yang luar biasa seperti tertancap paku ini rasanya. Jika kita mendengar interview dari Hector Soto ya, bahwa selain mendapatkan 3 kemenangan dengan penampilan yang luar biasa, Indonesia pun benar-benar diuntungkan dengan tidak adanya pemain yang cedera di fase grup, sedangkan Thailand yang memiliki jumlah pertandingan lebih banyak, ada persaingan sengit dengan Vietnam di laga terakhir pun membuat mereka nampak begitu tidak diuntungkan ya secara stamina dan juga fisik. Mereka kehilangan pemain salah satu berpengalaman mereka, yaitu Arit Krit Kan Aransan Yalak, dan juga kali ini Tersak Charonpong. Iya, lagi ya, dengan kendala dia di babak pertama sudah ada rasa nyeri yang begitu jelas sekali tadi ketika dia juga sempat mendapatkan perawatan. Kali ini ketika ada gerakan-gerakan yang tiba-tiba harus dilakukan, ini akan menjadi sulit dan akhirnya menjadi malapetaka bagi Tersak Charonpong, bintang utama dari Changswek Thailand ini yang harus ditandu keluar. Ya, artinya tertinggal satu pemain saja dari skuad Thailand yang mencapai babak final di Piala Asia, yaitu Narongsak Wingwon ya yang tersedia saat ini. Dan 2 pemain lain sudah cedera. Oh, berbahaya. Ya, pressing tadi berujung dengan bola yang bisa dikuasai oleh Thailand. Narongsak Wingwon coba untuk memberikan ancaman tadi. Ya, dan instruksi dari coach Hector Soto pun begitu detail ya. Tidak hanya secara general pada tim, tapi juga banyak sekali instruksi direct pada para pemainnya. Ya. Dapat Yun Sri. Narongsak Wingwon kembali coba menjadi otak pemula serangan bagi Changswek Thailand. Dapat Yun Sri laju menggiring bola, dibayang-bayangi oleh Romi Humandri, Evan Somelina, Wendy Brian. Indonesia memang tidak banyak peluang di mulut gawang, tapi jika satu datang maka langsung dapat dieksekusi. Dan kali ini di awal babak kedua, ketika tuan rumah Thailand kehilangan superstar mereka Tersak Charonpong yang cedera, dan bagaimana ball retaining capabilities para pemain Garuda
luar biasa. Set up dari Evan Somalina dengan visinya memberikan bola kepada Wendy Brian, merobek jalan Thailand untuk kali kedua. 2-0 unggul atas tuan rumah Thailand. Indonesia kembali luar biasa di awal babak kedua. Ya, kembali Indonesia memanfaatkan momentum dan mengkombinasikannya dengan permainan kolektif. Tadi sebelum ada aksi dari Evan dan juga Wendy Brian, ada pressing yang luar biasa efektif dari Romi Adik yang membuka alur serangan dan akhirnya ini menjadikan kesempatan menyerang bagi Evan. Evan pun tidak egois, memberikan umpan yang matang bagi Wendy yang memiliki space lebar. 2 gol Indonesia unggul dicetak oleh 2 pemain asal Papua. Dan tentunya ini adalah keunggulan yang sedikit mengikis saya rasa mental bertanding bagi para pemain Thailand yang baru saja kehilangan salah satu pemain terpentingnya yaitu Tan Sak. Yang rapat Nuansrey lebarkan ke sisi kiri, cukup terbuka, tendangan yang begitu tajam tadi dilepaskan oleh Sjarwood, bisa lagi-lagi dihalau oleh Ahmad Habibi. Pas yang terbaca oleh Rizky Xavier. Evan Somalina tidak terlalu jauh meleset tadi, tendangan yang begitu berbahaya dari Evan Somalina. Ya, Evan Somalina, big game player. Kita saksikan di momen ia hanya mendapatkan space begitu sempit, tapi insting yang luar biasa membuat ia bisa melepaskan satu tembakan sang kencang, tapi tidak beruntung, bola masih melenceng. Ini dia, ada challenge yang juga sangat tepat dari Rizky Xavier, meskipun memang beresiko ya bagi Rizky Xavier sendiri. Beradu tadi mata kaki ya dari kedua pemain. Memang ini menjadi satu hal yang harus dilakukan tadi oleh Rizky Xavier, berjuang untuk memperebutkan possession di area yang begitu berbahaya, membuat dirinya sedikit terganggu, pun juga dengan Romi Humandri yang harus bergerak ke sisi lapangan digantikan oleh Firman Adriansyah. Ya, dan jika kita melihat sepanjang permainan dari babak pertama tadi, momen-momen benturan seperti yang terjadi antara Ais dengan pemain Thailand tadi juga sering terjadi di babak pertama. Tapi satu hal positif, Indonesia para pemainnya tidak pernah kalah ya. Selalu solid, tetap berdiri, dan itu adalah bukti bahwa build gym dari para pemain pun sudah begitu maksimal tadi. Terapat. Bagaimana Firman, ini adalah two-way player yang begitu optimal berlaga ya, defensively. Betul. Dia begitu tenang untuk bisa mengganggu lawan, dan secara offense tidak diragukan lagi. Aksinya pun juga dengan Rio Pangestu, Israr Megantara, cerdik dia melakukan hold up play. Ada gangguan, tapi ada lagi satu aksi luar biasa dari Firman untuk memenangkan tendangan bebas bagi Indonesia. Ya, ada kecepatan agility kaki dari Firman yang memancing akhirnya benturan terjadi terhadap upaya satu pemain Thailand tadi yang coba merebut bola, dan Firman pun memiliki close control yang ditampilkan di momen yang tepat. Ini juga pemain yang tentunya tahu caranya untuk bermain di laga ketat seperti ini. Betul. Dan bagaimana anak asuh Hector Soto, tim kebanggaan kita, Timnas Futsal Indonesia sudah bisa membungkam Terminal 21 Korak. Terlihat bagaimana tribun sekarang begitu membisu. Tendangan jarak jauh, Rio Pangestu. Ya, dan ada percobaan direct dari tendangan bebas Rio, meskipun masih jauh tapi kembali sangat merepotkan secara mentalitas bertahan para pemain Thailand. Iqbal. Firman coba lebarkan bola tadi, dapat diamankan. Wingwon berikan bola yang terlalu deras, sulit tadi bagi Petnoy, dan kali ini Isra Megantara coba menendang dari sayap sebelah kanan. Ya, sedikit tidak tertendang tadi nampaknya ketika bola coba untuk disapu oleh kaki kanan Isra Megantara. Pemain yang sudah 2 musim bermain untuk Bintang Timur, tapi kesempatan terbuka, dan lagi-lagi Ahmad Habibi datang sebagai pahlawan untuk bisa memberikan hadangan yang optimal terhadap sepakan dari Amarin Akapan. Ya, kembali menyulitkan dari gerakan cepat di area flank kanan Amarin Akapan, dan kembali dengan step shot tadi. Ya, 2 kali tendangan shot on target, tapi ada follow up yang kembali mengancam, tapi beruntung masih tinggi. Ahmad Habibi sejauh ini juga setidaknya 4 save dilakukan tadi. Iya. Umpan yang tidak sempurna tadi dilepaskan oleh Atipong Mumplai. Ya, para pemain Thailand mulai terburu-buru, tidak hanya cepat kali ini, terburu-buru untuk merangkai serangan, dan ini kesempatan Indonesia untuk terus menemukan celah di zona pertahanan Thailand.
Wing Won. Passing dari Iqbal tadi, tapi ada peluang lagi mengancam bagi Thailand. Firman datang mengganggu Akapan, coba dilewati Akapan, tipis di sisi kiri gawang dari Habibie, harus waspada, harus dicegah ini. Akapan tidak boleh leluasa bergerak seperti ini. Ya, kembali benar-benar merepotkan Indonesia. Gerakan individu, kecepatan, dan timing lepas tendangan semakin menyulitkan. Beruntung kembali tendangannya lagi-lagi tidak on target tadi. Habibie dalam 2 aksi distribusi coba mencari Israr Megantara ya, tapi dalam 2 kesempatan beruntun dia gagal. Akapan kembali menjadi pemula serangan. Ya, dan sebenarnya cukup jarang Firman bisa dilewati seperti itu. Ya. Lagi-lagi Akapan memberikan teror yang maha dahsyat, tapi responsnya Israr Megantara. Tembakannya tepat sasaran, tapi masih bisa diselamatkan tadi bola oleh Prasansat. Kawelai ke sisi kiri, umpan dari Akapan, gagal lagi Atipong. Atipong Monplay, peluang terbaik kedua dirinya di laga ini, masih belum bisa diarahkan tepat sasaran. Kita lihat bagaimana reverse pass dari Akapan tadi membuka pertahanan Garuda. Ya, dan lagi-lagi Indonesia diserang ketika shape pertahanan tidak dalam bentuk terbaik. Satu pemain yang menghadang Atipong adalah Israr, yang artinya secara defensive awareness tidak sebaik pemain di posisi anchor tadi. Ardian Syanur, umpan melebar, gagal untuk bisa dimanfaatkan tadi oleh Muhammad Saifullah. Harus tetap diwaspadai bagaimana penempatan per posisi pemainnya. Dari Thailand ini sangat cepat, bisa bergerak begitu fluid dengan sirkulasi bola yang juga sejauh ini kembali berada di titik yang membahayakan Indonesia. Akapan tentu menjadi focal point sejauh ini. Iya. Ini benar-benar menjadi protagonis bagi Chang Swek. Pelatih Miguel Jose Rodrigo terus memberikan panduan, memberikan instruksi bagi para pemainnya. Ada ancaman lagi dari Indonesia. Samuel Eko, tembakan first time-nya gagal, diarahkan menuju gawang dari Prasansat dan Chang Swek Thailand. Ya, sebuah tendangan dari pemain asal Pontianak Kalimantan Barat memanfaatkan tendangan sudut dari Iqbal tadi nampaknya. Memang masih tinggi, tapi bagaimana ia bisa menemukan ruang tembak juga sangat baik, Adik. Betul. Ini merupakan persaingan ke-17 di ASEAN Futsal Championship. Thailand terus mendominasi 17 turnamen ini. 16 mereka menangkan. Betul. Dengan satu kali di 2010 Indonesia bisa mengganggu. Ya, dan Indonesia pun terakhir kali mengalahkan Thailand itu di tahun 2008 ya. Iya. Eranya Topas Pamungkas tadi. Dengan Satu kemenangan kesempatan 3-1 di fase grup itu pun ya. Karena di final Indonesia kalah dengan 5-1. Betul. Lagi satu upaya sepakan mencari ruang tadi. Perapat Kawelai. Dan ini adalah kesempatan terbaik untuk melukai Chang Swek Thailand di kandang sendiri. Mereka yang juga menjadi skuad yang sangat ditakuti di level Asia juga. Betul. Ini menjadi satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh Hector Soto dan pasukannya untuk bisa melukai Thailand di kandang. Ruang cukup sempit, coba dimanfaatkan. Ada Samuel Eko tadi. Ya, pada 2008 ketika menang Indonesia masih diperkuat oleh kakak Jailani Lanjanimbi, masih ada Afif Ramani, bahkan Denny Handoyo juga masih menjadi pemain ya saat itu. Ruang lagi bagi Chang Swek. Kembali totalitas dari perpaduan antar pemain Indonesia yang saling menopang, termasuk Saifullah tadi. Ada intercept dari Saifullah. Guntur Ari Wibowo melepaskan diri. Tendangan dari Guntur. Ada sentuhan lagi-lagi dari Jarompa Prasansat, dan satu momen yang hampir saja dimanfaatkan Guntur tadi, melepaskan tendangan yang begitu mengancam. Ya, fine movement yang luar biasa cepat dari Guntur, bisa langsung unlock pertahanan Thailand. Tendangan ke kirinya juga begitu akurat, tapi beruntung ya. Bagaimana penjaga gawang Thailand juga Ardian Syanur, Saifullah mengincar tiang dekat dari penjaga gawang Prasansat. Ya, kembali menemukan ruang tembak, kembali set piece, terus diasah, dan sejauh ini ada 2 ancaman meskipun dua-duanya masih off target di babak kedua ini. Dari bola yang tidak sempurna dari Atipong, Nunplai tadi gagal memanfaatkan
Kesempatan bagi Chang Swek untuk bisa merangsek naik ke zona pertahanan dari Indonesia. Ardian Syahnur coba lebarkan bola ke sektor kiri, gagal tadi. Kawilai menarik pelatuk dari area yang cukup sulit tadi. Ya, tapi tidak dalam perkenaan kaki yang sempurna tadi nampaknya ya. Bola masih sedikit melebar. Kembali peluang lagi bagi Indonesia, deflected tadi dan hampir saja sepakan dari Saifullah yang dihalau oleh Amarina Kapan berujung dengan gol tambahan lagi bagi pasukan Garuda. Ya, ada pergerakan istimewa dari Saifullah yang nampaknya deflect ya. Sepak sudut Ardian Syahnur gagal lewati first defender Kawilai. Ya, kembali distribusi bola dari tengah sudut Anca ini juga begitu konsisten. Bali Ardian Syahnur, ada sentuhan penting tadi, ubah arah bola. Habibie, Saifullah. Kombinasi yang sangat baik dengan Ardian Syahnur. Ada obstruksi dari Saifullah yang mengganggu upaya dari penjaga gawang Jaronpong Prasansat tadi untuk melepas bola. Ya, dan Prasansat memang dalam kondisi diuntungkan ketika ada press seperti ini ya. Pasti akan berbuah pelanggaran bagi tim yang sedang membangun serangan, yaitu penjaga gawang. Dan memang ketika build up dari penjaga gawang seperti ini tidak boleh diganggu sebenarnya. Ya. Thailand yang begitu sukses ya di Piala Dunia Futsal 2024. Mereka punya dua nama di roster ini yang begitu mempesona, padahal usia mereka masih di bawah 25 tahun. Dalam diri Krit Aransanyalak dan juga tentunya Wingwon, tapi sayang Krit memang mengalami cedera ya. Ya. Dan memang mereka pun tidak memanggil Muhammad Osman Musa ya. Itu salah satu penampil yang juga sebenarnya konsisten di beberapa tahun terakhir bagi Thailand. Dan kita ingat bagaimana Osman Musa punya aksi-aksi yang membuat Indonesia takut. Di 2022 ya. Cetak gol di menit terakhir babak kedua untuk menggagalkan kemenangan yang sebenarnya Indonesia sudah unggul 2-0 saat itu. Betul. Dan ini yang terjadi lagi sama di laga kali ini. Tapi kita berharap sekarang sudah ada kekuatan mental yang berbeda dan juga bagaimana para pemain lebih siap di bawah tekanan. Ya, dan Evan pun mencetak gol juga ya di laga final tersebut. Ya. Tapi kali ini Indonesia dalam kondisi yang berbeda. Betul. Ardian Syahnur kepada Evan Sumeleda. Pemain yang terus positif, ini yang Anda katakan big game player kita yang tidak merasakan pressure, terlihat dari betapa relaxnya dia. Iya, sangat dingin dan bagaimana eksekusinya terus berada. Kesalahan kali ini Wendy Brian coba menusuk. Beruntung bagi Thailand ada kesigapan dari Terapat Mansri tadi untuk membaca situasi yang begitu mengancam. Ya, penampilan yang konsisten dari Jaronpong Prasansat akhirnya muncul juga satu error tadi. Distribusi yang terburu-buru membuat Wendy Brian mendapatkan penguasaan. Beruntung cover dari pemain Thailand juga sangat baik untuk memutus serangan Indonesia. Dan Guntur juga salah satu pemain yang ngeyel ya ketika di laga-laga panas seperti ini. Nomor 12 yang biasanya identik dengan Runtu Boy kali ini ada di punggung Guntur. Anca sangat baik tadi, coba mencari kesempatan kali ini. Evan dihentikan tadi oleh Prasansat. Ini juga kesempatan bagi Prasansat karena biasanya Arut Senbat adalah kiper yang tidak tergantikan. Satu kesalahan lagi, 2 lawan 1. Evan Sumeleda, masih ada gangguan tadi. Ya, begitu vital dari Terapat dan Sri. Tendangan jarak jauh. 3 gol. Anda tidak salah lihat di box score kiri atas. Pasukan Garuda begitu mempesona di laga menghadapi tuan rumah Thailand, begitu mematikan kala peluang datang dan Wendy Brian lagi-lagi mampu menghadirkan gol dengan aksinya yang begitu luar biasa. 3-0 Indonesia unggul. Ya, dan kembali bagaimana momentum itu kembali dimanfaatkan Indonesia. Para pemain Indonesia memanfaatkan shape pertahanan lawan yang tidak dalam kondisi terbaiknya. Ada keterburu-buruan, bola terus diganggu dan ini dia sebuah insting Wendy Brian dengan sebuah tendangan dari luar circle yang sangat akurat dan kencang. Membuat Indonesia unggul 3-0 dan ini seperti yang sempat kita bahas bahwa gol di awal babak kedua akan sangat merusak dan memang langsung benar-benar merusak bagaimana mentalitas dan pola permainan dari Thailand. In behind, satu kesempatan
Habibie terlepas tadi, tidak ada foul yang dilakukan terhadap Thanawat Kuatbang Ratchan. Ya, dan memang kita saksikan ada upaya Thanawat untuk mendapatkan kontak ya dari Habibie, meskipun ya Habibie juga tidak ada gerakan berlebih saya rasa pada momen ini. Dan Habibie sama dengan sang pemain Thailand yang coba menguasai bola ya. Iya. Sama-sama mengejar ya. Betul, ada kontak tapi sama-sama untuk menuju ke bola. Betul. Time out terjadi di lapangan. Keadaan yang tidak diduga sama sekali oleh publik yang mengisi penuh tribun di Terminal 21 Korat Nakhon Ratchasima. Pasukan Changsworth tuan rumah Thailand terluka. Mereka tertinggal 3 gol tanpa balas dengan lagi approach yang luar biasa di babak kedua dengan intensitas pressure dan bagaimana peluang yang datang bisa dieksekusi dengan sangat matang oleh Indonesia. Wendy Brian tampil sebagai bintang yang begitu mempesona di babak kedua ini, Ibam. Ya, dengan tambahan 2 gol, Wendy Brian menjadi pemain yang sudah mencetak 3 gol. Ini menyamai catatan Romi Humandi dan lagi-lagi game management ya dari Hector Soto. Terus bisa diaplikasikan, dieksekusi dengan sempurna oleh para pemainnya. Momentum terus didapatkan ketika upaya menekan dari Thailand naik, mereka bisa langsung mematahkan dengan sebuah gol yang diciptakan, dan itu gol kedua tadi langsung membuat mindset dari pemain Thailand juga semakin terburu-buru ya dalam membangun serangan, dan akhirnya mereka mendapatkan batu sandungan sendiri dengan keterburu-buruan tersebut. Dan bagaimana di fase-fase yang begitu vital di awal babak kedua kemudian menuju ke pertengahan ini 2 gol yang tercipta di momen yang sangat tepat dengan trap-trap yang diberikan oleh Indonesia, semuanya efektif. Bagaimana tadi dalam 2 kesempatan Amarin Akapan, pemain yang paling berbahaya, dikunci dalam zona yang tidak nyaman sehingga dia melakukan kesalahan, dan ini berujung dengan malapetaka bagi Changsworth, terutama tadi terlihat di gol ketiga. Dan keberhasilan Indonesia untuk menahan agresi Thailand pada akhir babak pertama tadi untuk tidak mencetak gol juga sangat bagus ya. Untuk membuat game plan Indonesia tetap terjaga di awal game plan babak kedua. Sang tuan rumah coba membalas tapi semuanya menjadi kacau karena ini tidak lain tidak bukan Hector Soto masterclass. Dia mempersiapkan timnya dengan drill yang mungkin repetisinya di latihan terakhir ini diulang dan diulang. Off the ball movement luar biasa, on the ball begitu mematikan, dan Israr tampil juga baik dalam duel-duel yang harus dia menangkan, pun juga dengan Rio Pangestu. Dan skor yang tertera saat ini juga menjawab akhirnya pemilihan pemain ya dari Hector Soto yang meninggalkan Runtuh Boy, meninggalkan Al-Bagir. Tapi jika sekelas Al-Bagir dan juga Runtuh Boy saja. Kembali kesalahan dari Ibam, hampir ada 1 kesempatan lagi bagi Indonesia. Habibie keluar dengan sigap tadi. Romi Humandri. Umpan yang hampir tadi diarahkan kepada Israr, tapi tidak ada koneksi yang sempurna antara bola dengan kaki dari Israr Megantara di mulut gawang dari Thailand. Rio Pangestu tajam menukik dan benar-benar merepotkan bagi Prasansat. Ya, sudah sangat terbuka bagaimana struktur defense dari Thailand sudah jauh menurun secara soliditasnya dan juga bagaimana kedisiplinan mereka, dan itu terus dimanfaatkan oleh agresivitas pemain-pemain Indonesia. Tadi sebelumnya ada pergerakan Romi Humandi yang bergerak cepat di flank kiri. Ada bola yang disodorkan ke tiang kedua, tapi Israr nampaknya ya sedikit telat menyadari bahwa bola datang. Bahkan di kesempatan kedua juga sebelumnya ada tendangan yang begitu luar biasa dari Rio, dan ini dia aksinya juga menjadi sebuah benturan dari Ahmad Habibie kepada Chawola Sriarwood. Ya, dan tadi saya mau mengatakan jika sekelas Al-Bagir dan Runtuh Boy saya tidak terpanggil, maka itu ada hal yang positif bagi timnas Indonesia. Betul, ya. Memang banyak sekali bintang-bintang dalam pool talenta yang dimiliki oleh Indonesia, dan Hector Soto bisa memilih menjadi keputusan mutlak dirinya untuk memilih siapa-siapa yang tepat dalam sistem yang coba dimainkan oleh Indonesia. Dan kita lihat bagaimana approach secara tim, bagaimana shape para pemain, disiplin, dan lagi ada pressing, dan kali ini Israr Megantara yang mendapatkan kesempatan lagi, tapi ini semua dimulai oleh pressure yang diberikan oleh Ardian Syahnur tadi yang lagi menciptakan kendala bagi pemain Thailand untuk keluar menuju ke zona permainan Indonesia. Iya, di saat bola tidak dikendalikan oleh Indonesia. Satu kesempatan lagi Israr Megantara membentur Mister Gawang tadi.
Ancaman dari Thailand kali ini dapat dihentikan. Ardian Syanur diganggu, bola mampu direbut lagi tadi oleh Wendy Brian. Thailand coba menekan, digagalkan lagi. Wow, luar biasa totalitas para pemain dengan jersey merah-merah yang membuat kita begitu bangga berjuang bagi lambang di dada Garuda dan sudah memberikan keunggulan 3-0 atas tuan rumah Thailand. Ya, ini laga yang sangat melelahkan dan tentunya tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi tuan rumah Thailand. Dan terlihat Thanawat juga masih mendapatkan perawatan dan mulai ada pergerakan power play dari Thailand. Ya. Ini juga harus diwaspadai meskipun mereka tertinggal tapi ancaman tetap nyata dan Indonesia kembali bisa mendapatkan momentum. Jika ada momentum juga harus bisa lebih efektif ya, karena gol keempat saya rasa akan langsung mematahkan mental bertanding dan semangat bertanding para pemain Thailand yang tentunya kita harapkan terjadi. Tentunya dengan proses yang bagus juga ya dari gol yang bisa dicetak oleh Indonesia pada gol keempat nanti. Parachat Sasaiwang menjadi penjaga gawang terbang. Ini juga adalah turnamen debut bagi pemain yang berlaga untuk juga Hong Yen Takam ya. Ya. Ada gangguan dari Rio Pangestu tadi. Wing Won yang hampir saja melakukan error. Dengan power play, extra passes akan berguna untuk bisa menciptakan kesempatan bagi Thailand untuk arahkan bola menuju gawang. Gagal dan satu sepakan yang dilepaskan oleh Ahmad Habibi tidak mampu untuk menambah gol bagi Indonesia. Sepertinya tidak mau kalah dengan Nizar. Iya, betul. Nizar sudah mampu menciptakan gol. Ya, ada satu kartu yang belum kita dapatkan konfirmasinya siapa ya yang mendapatkan kartu kuning tersebut. Ada gerakan yang juga sedikit emosional dari sang pelatih Hector Suto. Ya, Hector Suto juga mendapatkan kartu kuning ketika melawan Kamboja ya di laga pertama fase grup. Kembali mengancam Chang Swek Thailand dari area sentral. Narongsak Wingwon. Perapat Kawelai kepada Wingwon. Harus bergerak menutup, ada celah tadi yang ditinggalkan oleh Rizky Xavier dan hampir bisa dimanfaatkan oleh Thailand. Kesempatan bagi Iqbal, dipotong tadi oleh Narongsak Wingwon. Ya, dan kembali ada sentuhan dari Iqbal nampaknya berbuah goal clearance bagi Thailand. Jalan pemerasan Sat. Tekanan yang sangat baik dari Rio Pangestu. Wendy Brian mampu lagi kuasai bola bagi Indonesia. Wendy Brian Lindre berikan back pass kepada Habibi. Umpan sangat baik, kendali yang begitu lengket dari Rizky Xavier tadi. Di switch bola ke sektor kanan, M. Iqbal. Dicuri oleh Atipong Bunplai. Amarin Akapan tidak seleluasa di babak pertama. Aksi dari Akapan yang sudah bisa dihentikan lajunya. Ya, ditutup sejak awal ketika Akapan menguasai bola kali ini ya. Tidak dibiarkan untuk lebih dari garis tengah. Dan sebuah approach juga detail taktik yang sangat bagus dari Hector Suto. Dan secara keseluruhan juga pressing para pemain Indonesia lebih berani ya pada awal babak kedua ini. Kembali pressingnya begitu apik dan tendangan jarak jauh, tapi bola sepertinya sudah melewati garis sisi lapangan. Kita menuju ke 8 menit terakhir persaingan di laga kali ini. Masih ada kesempatan bagi Thailand. Ini coba dihentikan oleh Hector Suto yang mendapatkan kartu kuning tadi. Konfirmasi kartu kuning yang diraih oleh Hector Suto. Power play kembali Chang Swek Thailand. Kawilai kepada Amarin Akapan. Masih cukup padu, shape pertahanan terjaga baik, komunikasi terus lancar dari para pemain pasukan Garuda. Dan ada gangguan dari Iqbal, coba dikuasai tadi, gagal oleh Anca. Kawelai, Amarin Akapan ke sisi kanan, Sriarwood tadi, Akapan, Kawelai, bola bergerak cukup cair dari kanan ke kiri. Dan kali ini Akapan dari zona sentral kepada Kawelai di flank sebelah kiri mencari ruang tembak, dihentikan oleh Anca tadi. Rio Pangestu pemain dua terdepan bersama dengan Ardian Syanur untuk memberikan gangguan dan ada blok dari M. Iqbal. Ia sangat tertutup dan sangat rapat sehingga tidak ada ruang tembak bagi para pemain Thailand. Sriarwood langsung di-engage oleh Rizky Xavier tadi. Akapan, Kawelai ke sisi kiri, ada Sasawang. Kembali upaya dari Perapat Kawelai. Sasawang, Amarin Akapan,
Belum ada celah dan aksi double up yang sangat baik. Rio Pangestu. Selamat malam Terminal 21. Pasukan Garuda datang dengan ambisi bukan hanya unggul 1, 2, 3 gol untuk menghancurkan Thailand, tapi kali ini di malam yang begitu istimewa, kala Garuda coba terbang tinggi, Rio Pangestu merobek gawang Thailand untuk kali keempat. Game, set, and match Indonesia. Momentum dan pressing efektif, timing tepat dari para pemain Indonesia kembali memakan korban. Pertahanan Thailand terus bisa ditekan dan akhirnya gol keempat yang semakin mendekatkan Indonesia pada kemenangan. Dan kali Lagi Rio Pangestu, kalau bisa 5 kenapa tidak? Dan ini adalah pesta gol yang maha dahsyat bagi pasukan Garuda. Selamat jalan, pintu keluar bisa Anda lihat dengan jelas. Para pendukung Thailand cari taksi pun susah karena begitu banyak para pendukung yang keluar cepat karena aksi fenomenal dari pasukan Garuda kali ini. Iya, tapi kita dianulir gol. Iya. Nampaknya wasit melihat bahwa ada pelanggaran sebelum gol terjadi. Ini cukup mengherankan karena kita juga belum menemukan tayangan ulang yang tepat ya pada momen tadi. Sekilas tidak ada hal yang dilakukan secara agresif dari pemain Indonesia. Harus bersabar untuk bisa menciptakan gol kelima. Iqbal, kita harus berikan acungan jempol. Kita harus salut kepada penampilan luar biasa dari kapten kita. Lagi-lagi jika ini komponen mesin, Iqbal ini adalah dinamonya ya. Dinamo penggerak semua mesin yang juga berputar. Kawelai, Chang Swek belum menyerah walaupun para pendukungnya sudah menyerah. Upaya lagi, ada ruang, tapi upaya dari Sasawaing belum bisa menciptakan gol bagi Thailand. Ya, kita semakin dekat pada kemenangan pertama melawan Thailand sejak 29 Agustus 2008, 16 tahun yang lalu. Adi. Mereka Indonesia bisa mendapatkan kemenangan dan ini waktu yang sudah ditunggu-tunggu. Tentunya Jalina Lanzanibi, Topaz Pamungkas juga akan sangat bangga ya dengan generasi sekarang. Dan pasti mereka menyaksikan laga ini. Betul. Shout out juga bagi para legenda yang terus memotivasi para pemain yang sekarang bertarung untuk Indonesia. Betul. Para pembuka jalan ya. Betul. Untuk bisa memberikan kesempatan bagi Wendy Brian, bagi Evan Sumelina, bagi Rio Pangestu, dan juga Ardian Syanur untuk bisa membela Timnas Futsal Indonesia dengan outcome yang sepertinya akan berujung dengan kemenangan penantian lama yang tentunya sangat memuaskan. Akhirnya ada kesempatan untuk bisa melukai Thailand yang tidak disia-siakan oleh pasukan Garuda. Tidak peduli banyaknya pemain senior dari Thailand yang tidak hadir di ajang kali ini, Thailand tetaplah Thailand, momok yang begitu sulit dikalahkan di tingkat Asia maupun juga ASEAN. Dan ini kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Firman Adriansyah dan pasukan Garuda untuk bisa meraih kemenangan di kandang dari Thailand. Ya, kendali penuh sudah didapatkan oleh Indonesia. Indonesia juga sempat mendapatkan hasil imbang di SEA Games Vietnam, tapi persaingan SEA Games dengan AFF tentu jauh berbeda dia. Saat itu juga gol dicetak oleh Runtu Boy, sedangkan gol Thailand dari Apiwat 1-1. Dan memang karena SEA Games ini tidak ada laga finalnya ya. Jadi tensinya juga sangat berbeda dengan saat ini. Atipong Munplai coba membangun serangan bagi Chang Swek. Ada kesempatan. Habibie tadi sempat terkejut karena space tercipta bagi Sasawaing. Ayo terus jaga konsentrasi. Ya, karena selain unggul besar tentunya clean sheet ya menjadi target berikutnya bagi Indonesia. Akan sangat indah jika kita bisa mengalahkan Thailand dengan skor telak dan juga tidak kebobolan ya. Jadi meskipun sudah unggul jauh, semoga tidak ada konsentrasi yang menurun. Balik kesempatan lagi, ada miskomunikasi tadi di antara Terapat Mensri dengan Tanachot Sasawaing. Ya, ini adalah mentalitas yang sangat dihindari oleh semua tim olahraga ya. Ketika fokus sudah hilang, keterburu-buruan terjadi, maka konsep permainan juga buyar tadi. Firman tadi, kemudian bagaimana aksi dari Robi Hopandri yang hampir saja bisa mencari pergerakan dari Israr Megantara. Ada late challenge dari Firman tadi, menjatuhkan Atipong Munplai. Ya, game state-nya juga memang jauh berbeda sehingga hingga bersisa 5 menit, hanya 3 foul saja yang didapatkan. Meskipun memang ini adalah hal yang tetap harus diwaspadai oleh Indonesia karena Thailand juga tentunya masih tidak akan menyerah. Meskipun benar penonton yang sudah menyerah ya.
Dan mungkin juga bagi para pemain Thailand ini sangat mengecewakan karena Betul. mereka terus membutuhkan dukungan. Di saat-saat sulit seperti ini justru harusnya ada dukungan yang Ya, lebih dari para setuju. penonton, bukannya meninggalkan tribun dengan cepat. Mungkin terlalu dimanjakan dengan prestasi tadi ya. Dari 17 persaingan ASEAN Futsal Championship dengan 16 yang dikunci oleh Thailand, juga dengan adanya pepatah futsal dimainkan oleh banyak sekali tim di negara-negara ASEAN ini, tapi kalau turnamen sudah berlangsung maka Thailand yang akan keluar sebagai Betul. juara. Ini tidak terjadi. Ada gangguan dari aksi fenomenal Indonesia dan juga coba mengulangi prestasi di 2010. Harapannya bisa meraih titel dengan masih ada satu laga lagi menghadapi Vietnam dan harus mengunci laga ini dengan sempurna. Israr Megantara tadi berputar, coba melepaskan sepakan yang masih bisa dihentikan oleh Prasansat. Ya masih belum puas dengan upper body strength yang begitu kokoh. Isra bisa membalikkan badan, tendangannya juga akurat, tapi memang Prasansat masih cukup fokus untuk menghadang bola tersebut. Ahmad Ada Habibie. celah bagi Ahmad Habibie. Ya masih sedikit ragu-ragu tadi ya Ahmad Iya. Habibie. Bola sudah melewati garis sisi lapangan tadi, masih menjadi milik dari Thailand sepertinya. Ini adalah kembali wajah-wajah lesu yang biasanya terbiasa ya dengan Thailand berlaga di kandang, hampir otomatis bisa Betul. meraih kemenangan. Tapi kali ini tidak, lagi-lagi kredit kepada para pemain Indonesia yang sudah berjuang menjalankan apa yang diinginkan pelatih Hector Soto dan diimplementasikan dengan nyaris sempurna hingga memasuki persaingan di bawah 4 menit tersisa di babak kedua. Terapat ke sisi kiri. Kembali terus padu pergerakan off the ball para pemain Indonesia. Satu upaya jarak jauh tadi dilepaskan oleh Atipong Munplai, juga masih gagal. Recycle tekanan bagi Changswek Thailand. Atipong, Terapat Mansri, Sriawut, dan lagi ada kesempatan. Tendangan keras pun masih bisa dihalau, dan ini perjuangan hingga akhir dari para pemain Garuda yang terus menutup ruang tembak bagi para pemain Thailand. Ya tadi ada satu blok yang begitu penting dari Anca Ardian Syahnur, pemain asal Makassar yang sangat fokus menjaga area pertahanan, membuat tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Thailand. Romi Humandri tadi balik kecepatan yang coba dikembangkan oleh para pemain Indonesia, termasuk Saifullah di flank kanan. Ya, Saifullah juga asal Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya Saifullah adalah asal dari Hulu Sungai Tengah. Lalu ada Anca dari Makassar, ada Romi dari Lombok Timur, Ya, ada Wendy, ada Evan dari Papua. Ini benar-benar keberagaman yang disatukan oleh timnas futsal tadi. ya. Dan semuanya punya misi yang sama, tapi ada peluang kali ini dari setup yang sangat baik di sisi terluar. Apakah gol ini sedikit terlambat bagi Thailand? Respons di penghujung laga, ada satu gol yang memangkas keunggulan bagi tim Garuda dicetak oleh Terapat Mansri. Ya, kali ini kita saksikan bagaimana sang penjaga gawang terbang terbebas di flank kiri, dan ada umpan tarik yang tidak disia-siakan oleh Terapat Mansri. Satu hal yang cukup merugikan bagi Indonesia. Ya, kembali peluang bagi Thailand. Firman bertanggung jawab untuk menutup 3 lawan 1. Breakaway. Firman Adriansyah, ada opsi passing padahalnya dari dua pemain Indonesia yang menawarkan pergerakan, tapi Firman memberikan sepakan tajam, belum mampu menambah keunggulan Indonesia. Ya, agak disayangkan bagaimana Firman tidak membagi bola meskipun ada dua pemain yang lebih memungkinkan dan terbebas untuk melakukan eksekusi. Meskipun kembali ada serangannya memang berbahaya dari Indonesia, memanfaatkan kelengahan para pemain Thailand ketika mereka mudah sekali bolanya dicuri ataupun dihadang. Ya. Romi Humandri, tendangan sudut bagi Indonesia, mampu dihentikan tadi oleh Amarna Kapan dengan blok dada, tapi terus saja menekan Indonesia. Lagi ada kesempatan dari tendangan penjuru. Firman Adriansyah. Upaya first time effortnya masih bisa dihadang oleh Prasansat. Ya, Prasansat juga terlepas dari kebobolan 4 Thailand, tapi penampilan pasang penjaga gawang juga cukup Ya. menyulitkan ya Indonesia untuk bisa menekan. Lagi dapat diganggu tadi dan ada ancaman lagi yang coba diberikan, dihalau.
Romi Humandri melepas bola. Ini kembali kesempatan untuk membakar waktu yang begitu berharga. Betul. Bagi Indonesia, walaupun ketika akan melakukan kick-in ada penghentian waktu tentunya. Firman lebarkan ke sisi terluar tadi. Dan dari ruang sempit, Firman Adriansyah! Cara terbaik untuk mengakhiri perlawanan tim tuan rumah adalah dengan mencetak gol yang sangat brilian dari pemain yang begitu bersinar di laga kali ini. Firman Adriansyah mencetak gol kelima bagi Indonesia. Ini adalah gol yang melengkapi penampilan sensasional dari Firman. Umpan yang juga begitu baik dari Israel, berawal dari pergerakan yang juga begitu lihat dari Israel Megantara. Kembali kombinasi yang mematikan ditampilkan oleh Indonesia membuat, saya rasa, sudah membuat mental Thailand benar-benar jatuh dengan keunggulan 5-1 bagi Indonesia ini. Ini pekarangan rumah dari Thailand, bunganya diinjak-injak oleh para pemain Indonesia dengan penampilan yang begitu mematikan, sangat efisien, dan memberikan tentunya outcome-nya adalah kemenangan signifikan. Tendangan jarak jauh tadi masih coba ditawarkan perlawanan oleh Terapat Nusri, dan hampir saja bertambah lagi gol bagi Indonesia. Habibi. Ya, Ahmad Habibi juga tentunya masih berambisi ya ketika ada kesempatan untuk menyamai Nizar yang sudah bisa mencetak gol dari upaya drop kick. Under 2 minutes. Showdown di akhir pekan ini di arena yang sama antara Vietnam dengan Indonesia akan menjadi laga box office selanjutnya di partai puncak setelah kekalahan dari tim tuan rumah. Satu upaya tendangan tadi masih coba lagi dipertunjukkan oleh Kawelai, dan Ahmad Habibi masih cukup untuk fokus untuk menahan sebuah tendangan dari jarak dekat, blank point save yang sangat baik. Tapi kita saksikan Ahmad juga coba untuk mendistribusi bola tapi sedikit terburu-buru tadi. Terus dengan press Indonesia yang menjadi ciri di laga ini. (5-1). Siapa menyangka Thailand yang begitu tampil luar biasa di group stages dengan torehan gol yang mereka ciptakan luar biasa. Kali ini harus merasakan 5 gol ke gawang mereka. Ya, total 25 gol ya di 4 laga. Vietnam 23 gol. Thailand menjadi yang terbanyak dalam usaha mencetak gol, tapi Indonesia menjadi yang paling kokoh ya secara pertahanan. Hanya kebobolan 2 gol saja dari 3 laga sebelumnya. Betul. Dan seperti biasa dalam sebuah turnamen, pertahanan yang akan memenangkan laga-laga vital seperti ini. Tendangan dengan defleksi tadi, hadangan dari Wendy Brian Lindri hingga menuju akhir masih terus berupaya melakukan blocking para pemain Indonesia. Ada lagi peluang, Habibi datang mengantisipasi. Gangguan dari Firman Adriansyah terus juga bekerja. Ya, dan hancurnya Thailand di laga ini pun tentu karena Indonesia sebagai tim defense-nya begitu kokoh ya. Menciptakan perangkap, dan dilalahnya pemain Thailand juga terkena perangkap tersebut tadi berkali-kali. Sriarwood ada kesempatan dari sisi kanan berikan kepada Atipong tadi. Kembali Sriarwood, umpan kaki kirinya Kawelai. Ada lagi upaya jarak jauh yang ditawarkan oleh Terapat dan Sri. Indonesia dengan perjuangan yang dimulai sejak di group stage awalan yang begitu nyaman kalau mengalahkan Kamboja, dan di partai semifinal kali ini menghadapi tuan rumah Thailand ada penampilan yang begitu membanggakan dengan game plan jitu dari Hector Soto. Para pemain tampil luar biasa dan mengunci kemenangan. Walaupun masih ada upaya para pemain Thailand untuk menciptakan gol, tapi laga sudah usai. Hector Soto dan Indonesia akan berduel menghadapi Vietnam di partai final. Kekalahan yang begitu menyesakkan bagi para pemain Thailand di kandang sendiri berkat aksi fenomenal para pemain Indonesia yang mampu unggul
5-1 di laga persaingan kali ini mengalahkan Thailand dengan skor yang sangat komprehensif di Terminal 21 Korat Nakhon Ratchasima, Bangkok, Thailand. Rio Pangestu tampil luar biasa, Wendy Brian apalagi menjadi bintang di babak kedua dan konfirmasi kemenangan Indonesia 5-1 atas tuan rumah Thailand. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda.